Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Masjid Ta'lim Al-Alim Dunlop Sentani yang sangat saya hormati, dan Shahibul Bait yang punya Shahibul Bait Bapak Istokhri beserta Ibu yang sangat saya hormati, hadirin wal hadirat semua, hadirin wal hadirat, semoga Allah menganugerahkan keberkahan hidup kita, memanjangkan umur kita, memberikan kesehatan lahir batin kita, hidup barokah kita, hidup dunia wal akhirat, barokah manfaat selamat dunia akhirat, amin Allahumma. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah malam istimewa. Kalau dalam perhitungan ini adalah malam 10 Muharram. Tapi kalau hitungan ini ada yang besok, ada yang malam hari ini. Malam hari ini 10 Muharram nggih. Yang nasional. Nasional. Yang nasional malam hari ini, yang nasional malam hari ini. Makanya ini kalau nasional ini 10 Muharram, malam ini 10 surah. Malam yang istimewa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya membacakan kitab ini, kitab Tambihul Ghafilin dan kitab Kanzun Najah was Surur tentang kemarin sudah saya sampaikan di Arso. Ini lanjutan kitab ini yang mau saya bacakan di antara keistimewaannya bulan Muharram ini. Qala haddatsana Muhammad bin Fudail. Ini diriwayatkan oleh Syekh Muhammad bin Fudail. Haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Sufyan bin Ibrahim an Muhammad bin Maisarah qala balagana, telah sampai kepada kami annaman wasa'ala yalihi yauma Asyura, barang siapa meluaskan nafkahnya untuk keluarganya di hari ke-10 bulan Muharram, malam hari ini sampai besok ya, diluaskan, wasa'allahu alaihi sairasana, maka Allah akan menganugerahkan orang itu diberikan luas rezekinya zahir batin 1 tahun ke depan. Nanti kalau 1 tahun nanti pas 10 Muharram juga pas meluaskan lagi, maka juga akan diluaskan lagi. Qala Sufyan, kata Syekh Sufyan, jarrabnahu fawajadna kadzalik, saya mengujinya dan saya mendapatkan tajrib saya itu seperti itu. Saya sudah mendapatkan tajrib. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pentingnya 10 Muharram itu luaskan rezekinya, senangkan, pokoknya keluarga itu senangkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu kunci rumah tangga sukses itu, kunci sukses anak-anaknya ingin jadi anak yang soleh-solehah, gampang dididik ya, maka salah satunya adalah bahagiakan keluarganya, khususnya kalau punya istri. Sebab kuncinya, jantungnya rumah tangga itu di istri. Karena istrimu itu adalah permaisurimu di surga nanti. Kalau kamu suka menyakiti hati istri kamu, maka kamu tidak akan dapat berkah daripada doa-doa istri kamu. Karena doanya istri itu luar biasa. Karena doanya istri itu ibarat bidadari ya, yang ahli surga. Makanya oleh karena itu, apalagi wabil khusus di dalam 10 Muharram. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau suka menyakiti hatinya istri, itu indikatornya tidak akan sukses orang. Orang itu tidak akan sukses dunia akhirat dan tidak akan mempunyai keturunan yang hebat-hebat. Karena apa? Suka menyakiti hati istri. Jangan suka menyakiti istri. Wabil khusus 10 Muharram. 10 Muharram ini. Wa ruwiya Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas anhuma qala, Rasulullah datang di kota Madinah. Maka Rasulullah menemukan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu puasa di hari ke-10 bulan Muharram. Kemudian ditanya, ente kenapa orang-orang Yahudi kok puasa? Faqul, maka mereka orang-orang Yahudi mengatakan, inna hadzal yaum, sesungguhnya ini hari 10 Muharram itu adalah Allah memenangkan kepada Nabi Musa dan Bani Israel dan menghancurkan, mengalahkan Fir'aun. Maka oleh karena itu kami bersyukur, kami berpuasa di hari ini karena mengagungkan kepada kemuliaan ini hari, karena Allah memenangkan Musa dan Bani Israel dan menghancurkan para tokoh-tokoh penjahat, yaitu Fir'aun beserta seluruh pasukannya ditenggelamkan di laut. Maka oleh karena kami puasa. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, Faqala Nabi, maka Nabi bersabda, nahnu aula bi Musa, kami lebih utama daripada Musa, minkum,
kami seharusnya lebih mengutamakan menghargai, menghormati ini keadaan Musa ini, maka kemudian Rasulullah memerintahkan umatnya untuk berpuasa, ya. Rasulullah kemudian memerintahkan umatnya untuk berpuasa. Nah, puasanya biar tidak persis dengan supaya tidak persis dengan orang-orang Yahudi, maka di dalam Islam itu kalau orang Yahudi kan puasa 1 hari saja, pas hari ke-10 bulan Muharram. Maka Rasulullah memerintahkan ada keistimewaan, ada hari Tasu'a, hari Asyura. Tapi di dalam keterangan kitab ini diterangkan ada yang 9-10, ada yang 10-11. Monggo saja. Tapi yang minimalisnya adalah tanggal 10 ya. Tanggal 10 besok. Kalau memang maunya besok ikut pemerintah, terus ada fatwa NU di NU harinya berikutnya, ini tidak apa-apa. Besok puasa, besoknya lagi puasa. Besok seolah-olah adalah karena di dalam ikhtilaf ulama ada yang mengatakan 10-11, ada yang 9-10. Sekarang anggap saja berarti besok 10 terus mengikuti lagi tanggal berikutnya. Tapi kalau tidak kuat ya minimal hari itu, minimal tanggal 10. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam keterangan qala ba'dun li anna Allah ta'ala akrama fi asrata minal anbiya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan di hari ke-10 bulan Muharram ini para nabi-nabinya dengan 10 keramat. Taballahu ala Adam yaum Asyura. Allah menerima tobatnya Nabi Adam itu hari ke-10 bulan Muharram. Allah mengangkat Nabi Idris di tempat yang tinggi fi yaumi Asyura, di hari ke-10 bulan Muharram. Allah perahunya Nabi Nuh itu bisa bersandar, itu adalah di hari, artinya setelah badai seluruh dunia ini, kemudian bisa bersandar hari ke-10 bulan Muharram. Allah melahirkan Nabi Ibrahim hari ke-10 Muharram. Allah mengangkatnya sebagai Khalilur Rahman dan diselamatkan dari apinya Namrud itu hari ke-10 bulan Muharram. Allah menerima tobatnya Nabi Dawud itu hari ke-10 Muharram. Allah mengangkat Isa itu diangkat ke langit itu hari ke-10 bulan Muharram. Allah menyelamatkan Musa minal bahr, dari lautan, itu hari ke-10 Muharram. Allah menenggelamkan Fir'aun hari ke-10 Muharram. Ini adalah, makanya oleh karena itu bulan Muharram 10 surah ini adalah kemenangan-kemenangan para pejuang-pejuang, orang-orang yang menegakkan agama Allah dan menghancurkan orang-orang yang memusuhi agamanya Allah, yaitu Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Wa akhraja Yunus, Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan itu hari ke-10 bulan Muharram. Allah mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman hari ke-10 bulan Muharram. Allah melahirkan Nabi kita Muhammad itu hari ke-10 bulan Muharram. Qala ba'dum inna masumi'a asra li'anna asra karamat. Ada 10 keramat. Akramallahu, Allah memuliakan ini umat. 10 keramat bagi umatnya Nabi Muhammad. Yang pertama adalah Syahrul Rajab wa Syahrul Asam. Wa inna maja'ala karamat ala hadil umat wa fadla ala sayyidis suhur kafadli hadil ummah ala sayyidil umam. Yang kedua adalah dimuliakan dengan Syahrul Sa'ban wa fadla ala sayyidis suhur kafadli nabi ala sayyidil anbiya alaihi salatu wassalam. Wa salis Syahrul Ramadan, Allah memuliakan ini umat Nabi Muhammad dengan bulan Ramadan. Wa fadla ala sayyidis suhur kafadlillahi ta'ala ala khalqih. Paham nggih? Mboten usah kula arteni, paham nggih? Sanggepe paham lampun. Wa rabi' Lailatul Qadar, yang berikutnya lagi adalah Allah menganugerahkan Lailatul Qadar. Wa ya khairu min alfi syahr. Wal khamis yaumul fitr, Allah memuliakan ini umat dengan hari raya fitrah. Wa yaumul jaza, balasan setelah menjalankan Ramadan. Yang keenam ayyamul usur wa ya amu zikrillah, hari-hari 10 bulan Muharram ini adalah hari-hari 10 Dzulhijjah, hari-hari untuk berzikir kepada Allah. Wasabi yaum Arafah, hari Arafah. Wasaum kafaratan sanatain, hari Arafah itu adalah barang siapa puasa, Allah memberi kafarat untuk 2 tahun dosa-dosanya. Yang ke-8 yaumun nakhr, hari korban. Wa yaumul kurban. Wa tasa yaumul jum'ah, hari yang ke-9 adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Wal asr yaum Asyura, yang 10 adalah hari Asyura. Wa shaum kafaratan sanah, orang yang berpuasa besok itu adalah menjadi kafarat tebusan dalam 1 tahun. Falikuli waqtin min hadil awqat karamah, dan setiap waktu daripada ini waktu ini adalah karamah, mempunyai keramat. Ja'alallahu ta'ala li hadil ummah
litakfiri dzunubim, Allah menjadikan ini untuk menghapuskan dosa-dosanya, wa tadhiri khotoyahum, dan untuk mensucikan dosa-dosanya. Selanjutnya Bapak-bapak Ibu-ibu, amalan-amalan yang istimewa di dalam bulan suci di dalam di dalam 10 Muharram ini, surah ini, di dalam keterangan kitab adalah caranya begini. Di dalam kitab Kanzun Najwa Surur adalah kalau bisa malam hari ini, atau kalau Bapak-bapak Ibu-ibu mengikuti yang besok ya besok, enggak apa-apa, malam ini juga malam ini ya. Apa namanya malam ini mengikuti adalah barang siapa menjalankan sholat sunnah, sholat sunnah, pokoknya sholat sunnah mutlak di rumah-rumah sendiri saja, terus kemudian membaca ayat kursi 360 kali. Bapak-bapak Ibu, ayat kursi 360 kali, pakai bismillah semua, bismillahirrahmanirrahim, terus membaca ayat kursi, bismillahirrahmanirrahim, ayat kursi ya, ayat kursi sampai 360. Maka orang itu dalam posisi menghadap kiblat, duduk yang tenang, lantas setelah selesai berzikir, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum ma yajma'un, dibaca 48 kali, kemudian berdoa. Berdoanya kalau di dalam kitab ini adalah Allahumma hadzi lailatun jadid wa sahrun jadid wa sanatun jadidah fa'tina Allahumma khaira ma fiha wasrif anni sarraha wa sarra ma fasir ma fiha wa sarra fitnatiha wa muhdasatiha wa sarri nafsi wal hawa wasyaitonir rajim, dibaca 12 kali, dan kemudian doa-doa yang lain. Maka orang yang menjalankan seperti ini, fa innahu yakunu fi ami dzalika mahfudzan, maka orang itu diberikan perlindungan dalam 1 tahun ke depan, min saidil aswa, dari semua hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak ia sukai. Jadi kalau mau mengamalkan itu, Bapak-bapak Ibu diberi anugerah untuk beri keselamatan dalam 1 tahun ke depan dari hal-hal yang tidak disukai. Bapak-bapak Ibu ini penting di doa ini, karena hal-hal yang tidak kita suka itu kan banyak. Misalnya Bapak-bapak Ibu punya keluarga kecelakaan, ada musibah apa, kebakaran, kebanjiran, atau apa, hal-hal yang seperti itu adalah perkara-perkara yang tidak sukai. Anak-anaknya bedik, anak-anak susah diatur, suruh ngaji susah, jadi anak soleh-soleh susah, senenge maksiat terus, itu juga bagian yang hal-hal yang tidak kita sukai. Maka kalau menjalankan ini, insya Allah keluarganya akan dijaga, dirinya akan dijaga dari hal-hal yang tidak disukai. Yang berikutnya lagi adalah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara keutamaannya adalah kalau bisa menyantuni anak yatim. Bapak-bapak, yang penting lagi itu adalah menyantuni anak-anak yatim, sebab 10 bulan Muharram itu adalah dikenal dengan harinya anak-anak yatim. Saya membaca di dalam kitab Durratun Nasihin itu diterangkan begini, Bapak-bapak Ibu, suatu ketika ada orang tua yang dia itu mempunyai beban anak yatim tiga, kemudian dia itu susah sekali, hari itu tidak ada makanan sama sekali. Dia mencoba, karena hari-hari 10 Muharram itu biasanya orang-orang mau memikirkan orang-orang yatim. Maka dia keluar, barangkali ada yang mau memikirkan anak yatim. Keluar menemui, diterangkan di situ adalah seorang pejabat kaya. Maka kemudian dia silaturahim ke sana, tapi terus kemudian ada apa Pak? Ini hari ini menyampaikan, karena kalau menemui pejabat itu kan agak repot. Ada ada security-nya ya. Ada security-nya. Ada apa ini tanya. Ini hari 10 Muharram, sampaikan. Wah, saya lagi sibuk, jangan dulu. Sampai nanti siang magu itu sampai sore begitu juga. Akhirnya ternyata orang itu adalah ngeles saja untuk tidak mau membantu anak yatim. Maka akhirnya dia pulang itu, tapi dia itu takut untuk pulang ke rumah. Bagaimana? Karena anak-anaknya di rumah tidak ada makanan yang untuk dimakan untuk hari itu. Susahnya, takutnya gara-gara apa yang harus saya bawa untuk anak-anaknya yang yatim itu. Maka dia itu akhirnya dia susah, duduk di pinggir jalan. Diketerangkan di kitab itu adalah di temboknya orang Yahudi, di tembok di pinggir jalan. Maka kemudian ada orang Yahudi lewat, kenapa Bapak susah? Gini. Saya ini mau menemui ada seorang pejabat gini, ini harinya anak yatim, saya punya anak yatim 3, saya mau pulang takut gara-gara apa yang harus saya bawa untuk mereka, karena mereka sangat menunggu makanan buat mereka makan, karena tidak ada makanan.
Oh, apa keutamaannya ini begini diterangkan tentang keutamaan 10 Muharram, 10 surah itu. Ah, kalau gitu ikut saya. Maka orang-orang Yahudi tadi kemudian dia menyiapkan beberapa kerat daging, beberapa tepung, beberapa roti diberikan kepada bapak ini. Maka bahkan pesannya, nanti kalau memang betul-betul tidak ada makanan, datang aja ke sini, saya bantu. Nah, maka akhirnya dia pulang, Masya Allah bersyukur anak-anaknya bisa makan, anak-anak yatim bisa makan. Kemudian malam hari yang pejabat tadi itu mimpi. Dia mimpi, dia itu seolah-olah sudah berada di alam akhirat gitu. Berada di alam akhirat, dia di tempat yang gelap gulita, jauh, dia bingung ke sana kemari, tidak tahu arah. Kemudian dia memandang dari jauh, ada cahaya-cahaya gemerlap. Maka dia mendekati di situ, ternyata di situ istana yang luar biasa mewahnya, megahnya luar biasa. Penjaganya ada penjaganya. Kemudian ditanya, Tuan, saya mau mampir ke rumah ini, saya bingung ini. Kamu tidak boleh masuk ke sini. Ini sesungguhnya sama Allah sudah diberikan hak kamu ini. Istana ini sudah disiapkan Allah untuk diri kamu. Tapi kamu tidak mau mengambilnya. Maka sekarang istana ini sudah alih namakan kepada orang Yahudi, namanya ini di kampung kamu sekarang ini. Ini sudah disiapkan oleh untuk orang Yahudi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kaget, dia bangun. Malam itu juga dia dengan pengawalnya datang ke orang Yahudi, totok-totok, ingin bertemu dengan, ada apa Pak? Saya mau tanya, kamu hari ini punya amalan apa? Enggak punya amalan, biasa-biasa saja. Enggak ada amalan-amalan yang istimewa. Terus kemudian apa ini? Enggak, coba kau terangkan coba. Memangnya ada apa Pak? Memang saya sesungguhnya biasa-biasa saja, enggak ada apa amalan yang istimewa hari ini. Coba saya ingin tanya lagi, saya ini baru mimpi, saya itu punya istana, saya punya hak istana oleh Allah, tapi katanya sudah diberikan kepada kamu. Makanya saya ingin tanya, apa amalan kamu hari ini? Oh, dia baru ngeh. Oh, itu ya. Oh iya, tadi sore itu ada orang tua, katanya sudah ke rumahnya bapak, tapi bapak ngeles pagi, siang, sampai hampir sore itu, katanya bapak ngeles untuk tidak mau nemui dirinya karena dia punya anak yatim. Maka oleh karena itu karena dia susah, maka saya bantu dia beberapa kerat daging, ada roti, ada tepung sebagainya. Sudah gini saja, seluruh yang kau keluarkan saya ganti berlipat-lipat, kamu maunya berapa? Umpamanya misalnya kamu memberikan 10 kilo, biar kami ganti 1 ton atau berapa ton tepungnya. Atau daging yang kau keluarkan berapa kilo, saya akan ganti berapa ekor onta yang kamu mau. Maka dia mengatakan orang Yahudi tadi, amalku yang sangat sedikit dan sudah ada jatahnya, sudah ada jelas jatahnya kami di surga dengan istana, maka tidak akan aku gantikan dengan apapun juga perkara dunia ini. Maka akhirnya dia ucapkan syahadat, dan akhirnya dia menjadi orang ahli surga. Jadi amalan bahkan orang Yahudi yang beramal karena menjalankan amalan ibadah, amalan menyantuni anak yatim di hari ke-10 Muharram menyebabkan husnul khotimah, bahkan itu orang Yahudi. Apalagi kalau kita orang Islam. Maka oleh karena itu keterangannya, barang siapa yang mau mengusap anak yatim, rambutnya anak yatim, dan kemudian dia menyenangkan anak yatim, dia bersedekah dengan anak yatim itu, maka Allah akan mengangkat setiap helai rambutnya, Allah angkat 1 derajat di sisi Allah, setiap helai rambutnya. Bagaimana kalau 1 kepala, kita bisa menghitung apa enggak derajatnya kita ini? Bagaimana kalau 2 kepala? Bagaimana kalau 3 kepala? Maka oleh karena itu hadirin, Masya Allah, ini momen yang sangat bagus. Makanya oleh karena itu, kalau punya bisa Masjid Ta'lim Al-Alim, mungkin ada warga di sini yang yatim-yatim, kumpulin di masjid, musola, disenangkan mereka itu. Karena mereka itu orang tuanya digantikan kepada bapak-bapak ibu-ibu semua ini. Karena orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah, dan bapak-bapak ibu-ibu seolah-olah adalah menggantikan orang tuanya untuk menyayangi mereka anak-anak yatim itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya lagi amalan di dalam bulan 10 bulan Muharram itu adalah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Maka kalau orang membaca itu di hari ke-10 besok ya, atau besok dibaca, besoknya lagi dibaca,
minimal dibaca 70 kali, maka orang itu akan diamankan, dicukupi masalah-masalahnya dalam 1 tahun ke depan. Di dalam keterangan yang lain membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir dibaca 70 kali, dan kemudian membaca doa di bawah ini. Doanya adalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha zinatal arsy la malja wa la manja minallah ila ilaih. Subhanallah adada as-safi wal qadar wa adada kalimatihi tamah. Kullaha as'aluka as-salamah kullaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billah wa hasbi wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ta'ala ala nabiyyina khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Ini dibaca 7 kali. Jika memang tidak hafal ini ya, pokoknya penting hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Kemudian doa sajalah, pokoknya doa minta keselamatan. Maka di dalam keterangan kitab ini diterangkan orang itu tidak akan dicabut nyawanya sampai tahun yang akan datang. Artinya Muharram yang akan datang. Kalau Muharram baca lagi maka tidak akan dicabut nyawanya oleh Allah 1 tahun ke depan lagi. Tapi kalau memang orang itu sudah ditakdirkan oleh Allah ajalnya pada tahun itu, biasanya orangnya malas-malas untuk enggan, tidak mau membaca zikir itu. Maka bapak-bapak bolehlah diamalkan ini. Tapi kalau memang kayaknya kok ruwet, jadinya banyak hutang, mati ya, enggak apa-apa kalau gitu. Enggak usah wiridan dengan zikir ini ya. Yang terpenting bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang paling utama adalah tadi menyantuni, memikirkan anak-anak yatim yang ada di lingkungan kita. Yang berikutnya lagi ada amalan yang istimewa lagi adalah membaca doanya, zikirnya Nabi Yunus, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dalam keterangan adalah barang siapa yang membaca 450 kali di hari Asyura 10 Muharram, maka orang itu akan dihindarkan dari perkara-perkara yang menyusahkan dalam 1 tahun berikutnya. Yang dibaca adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Barangkali demikian bapak-bapak ibu-ibu, ini ngaji. Kalau dalam momen-momen seperti ini ada ngaji, ada pengajian. Kalau ngaji pakai kitab, kalau pengajian tanpa kitab los begitu aja, kita bicara materi apa. Tapi kalau ngaji itu pakai kitab, sama dengan kita ngaji Al-Quran. Oh ngaji, bukan pengajian. Anak ikut pengajian Al-Quran, bukan, ikut ngaji TPQ, ngaji Al-Quran. Kalau pengajian umum ya, pengajian umum. Kalau ngaji pakai standar kitab. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.